Halo guys, nama saya Hadi. Nama saya Pujianto. Gue Kosasi. Saya Ira Madina. Saya merupakan .NET developer. Hari ini aku bakal ditanya seputar Programmer Life. Programmers Life. Pertama niat dulu sih, karena kalau nggak ada niat untuk mencoba programmer itu susah sih, nggak bakal drop apapun gitu. Untuk pertama kali yang mau dipelajarin itu mungkin lebih ke ngasah logika sih. Yang pertama cara berpikirnya dulu. Kita tahu logik dari suatu permasalahan gitu sih. Kuasain pertama adalah algoritma. Yang kedua itu ya logiknya. Jadi untuk bisa mencapai suatu tujuan itu pasti ada caranya. Nah, caranya itu yang programmer itu harus telusurin sih gimana. Yang paling pertama biasain sintaks dulu aja, kayak sintaks dasar aja kayak looping sama if, logiknya gimana. Kalau kita udah paham logik, ya mau dibolak-balik, mau pakai bahasa apa, A, B, C, D, E, F, G, selama kita paham logiknya, cara kerjanya gimana, dan kita mau buat apa, itu pasti lebih mudah dipelajarin gitu. Jadi kayak misalnya sesimpel coba main game teka-teki aja. Kayak main game teka-teki, misal kayak main Resident Evil, terus kan ada teka-tekinya, itu kayak terus kalau misalnya emang ini kan terasa tuh, wow ini masalahnya gini, cara penyelesaiannya gini, itu sih. Jadi kayak mulai membangun pola pikir yang memecahkan suatu masalah gitu sih. Lalu kita mulai belajar ke bahasa pemrogramannya. Dari situ baru belajar ke bahasanya. Nah, untuk kalau selanjutnya apa, itu tergantung pengen spesialisasinya di mana sih. Kalau misalnya pengen di web, ya mungkin pelajari framework web yang ada apa. Kalau misalnya belajar dari Python, mungkin pakainya Django. Kalau JavaScript, bisa pakai React, bisa pakai Angular, dan semacamnya. Biasanya aku lihat tutorial di YouTube, yang jelas tutorial di YouTube. Kayak C++, C#, JavaScript, terus Golang, dan masih banyak lagi lah. Terus harus tahu nih kita mau belajar bahasa apa. C# kah, C++, atau JavaScript. Kita harus tahu mau belajar apa. Terus baru deh kita cari tutorialnya di YouTube yang dasar-dasar atau yang khusus untuk pemula. Lebih harus tahu dulu sih mau spesifiknya di mana. Dari situ kita pelajari di Google. Kita pengen pelajarnya harus ini, kayak gitu sih. Untuk programmer kan banyak sekarang yang online yang dimana online course-nya itu sekarang free. Nah itu sebenarnya banyak digunain sih, karena waktu saya dulu itu jarang ya yang online course itu yang free itu, karena semua berbayar semua seperti itu sih. Nggak perlu bisa fisika banget, nggak perlu, bisa matematika banget itu nggak perlu. Karena gue dulu tuh kuliah, di tempat kuliah gue itu nggak ada mata kuliah dasar umum gitu. Jadi di situ isinya ngoding, tiap hari ngoding aja. Yang harus dipelajarin tuh cara untuk mengumpulkan niat belajar. Gimana kita ngumpulin niat belajar tuh, itu sih yang paling susah. Jangan, karena programming itu luas, bahasanya nggak cuma satu. Jadi kalau kita berhenti di satu poin, itu kita bakal susah mengikutin, bakal ketinggalan sih. Ya, sumber utamanya pasti dari kuliah ya. Udah pasti dari kampus. Waktu pertama belajar programming tuh dari kuliah. Sebenarnya jurusan saya bukan jurusan programmer atau sejenisnya, tapi kebetulan ada mata kuliah untuk dia program-program kayak gitu. Sejujurnya pertama itu waktu SMK ya, waktu itu masih dalam HTML dan PHP. Kalau awalnya belajar programming itu ini otodidak sih, nggak dari mana-mana. Kalau buat belajar programming ini kayaknya lebih keluar sih, jadi mungkin cari-cari komunitas di luar, terus habis gitu banyak kok kayak komunitas di Facebook, di Google, terus kayak cari-cari webinar, workshop gitu-gitu, kayak nyari teman, relasi, itu lumayan ngebantu banget sih itu. Jadi kayak belajar di Google, YouTube bisa juga sih, dan perbanyak teman, karena kalau misalnya stuck itu bisa nanya-nanya teman, bisa sharing-sharing, itu kayak cepet sih kejawabnya gitu. Itu dari internet. Kalau misalkan kita nemu error atau segala macam itu bisa
kita misalkan contohnya Stack Overflow atau W3 School atau Yang paling berjasa sih W3 School sih, lebih banyak codingan dokumentasi banyak di situ sih. Baca dokumentasi. kita bisa join ke instansi bootcamp pemrograman itu kan tempat belajar juga. Kuliah di jurusan meteorologi dan mulai belajar coding dari pertama ikut di Coding ID. Jadi kalau misalnya dulu saya di teknik elektro belajarnya cuma C++ doang. Nah, terus abis selesai kuliah, saya belajar di bootcampnya dari Coding ID. Di Coding ID itu lebih banyaknya belajar ke logiknya, terus belajar JavaScript, terus kemudian C# sama React Native waktu itu. Jadi dijelaskan dari dasar bagaimana cara ngoding, terutama untuk logiknya dulu. Jadi setelah logik baru belajar ke tahap program, bahasa programnya gitu. Saya belajar tentang JavaScript, C# sama SQL. Dan kalau untuk JavaScript sendiri, saya aplikasinya di React Native Framework untuk bikin mobile application. Nah, karena ngerasa punya basic nih, waktu lulus kuliah, ada nih Coding ID nawarin pelatihan. Jadi ya udah deh, masuk aja deh Coding ID, dan mereka kan menjamin pekerjaan tuh setelahnya. Jadi ya udah akhirnya berminat untuk masuk Coding ID. Kalau kita punya sesuatu yang ingin kita gapai gitu, pasti belajarnya lebih cepat. Belajar sama teman-teman itu jauh lebih menyenangkan daripada sendiri. Jadi cari-cari teman sih biar enak.